Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat walafiat ya. Bagaimana liburan teman-teman kemarin? Semoga liburannya menyenangkan dan berkesan ya. Oh iya, untuk teman-teman yang liburan hanya di rumah saja, tidak perlu bersedih. Walaupun teman-teman liburan di rumah, tapi teman-teman masih bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat. Misalnya teman-teman bisa berolahraga bersama ayah bunda, kemudian teman-teman bisa berkebun, menonton televisi, atau teman-teman bisa membuat kue, membantu orang tua membersihkan rumah. Semua itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Baik teman-teman, liburan sudah usai. Artinya kita harus kembali melakukan aktivitas belajar seperti biasa. Walaupun kali ini kita belajar masih melalui belajar daring, harap teman-teman tetap semangat ya dan tetap fokus untuk mengikuti pembelajaran. Bersama Miss Sundari, teman-teman kali ini akan belajar tematik 2E, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, dan pembelajaran 3 dan 4. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mari kita simak video pembelajaran dari Miss Sundari. Teman-teman, tolong dipersiapkan buku tematik 2E. Sekarang kalian dengarkan dan duduk dengan fokus. Tujuan pembelajaran kali ini adalah, coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar pertama, terlihat ibu sedang mengukur meja dengan meteran gulungan. Kemudian pada gambar kedua, terlihat Ino sedang mengukur buku dengan penggaris. Ibu mengukur meja menggunakan meteran gulungan karena panjang meja lebih panjang dari penggaris. Oleh sebab itu, ibu menggunakan meteran gulungan. Dan di meteran gulungan itu menggunakan satuan ukuran yang disebut dengan meter. Coba teman-teman perhatikan. Ino mengukur benda yang panjangnya tidak melebihi penggaris. Oleh sebab itu, Ino masih bisa menggunakan penggaris. Ino mengukur buku menggunakan penggaris. Dan di dalam penggaris tersebut terdapat satuan ukur yang disebut dengan sentimeter. Sentimeter disingkat cm, sedangkan meter disingkat m. Nah, 1 meter sama dengan 100 cm. Atau 1 M sama dengan 100 cm. Coba teman-teman perhatikan, apabila meja yang diukur ibu panjangnya itu adalah 100 cm, maka panjang meja ibu sama juga dengan 1 meter. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Alat ukur panjang baku. Nah, coba teman-teman perhatikan, di situ ada beberapa jenis alat ukur panjang. Misalnya ada penggaris atau kita kenal juga dengan sebutan mistar. Ada juga di situ roll meter, ya, benda ukuran panjang yang biasa digunakan oleh tukang bangunan. Nah, kemudian ada juga jangka sorong. Dan ada lagi yang disebut mikrometer. Selain itu, tadi ada juga meteran pita ya, yang digunakan untuk mengukur meja. Jadi, alat ukur panjang baku adalah alat ukur yang benar-benar biasa digunakan oleh semua orang. Nah, satuan baku di sini adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional ya, oleh dunia ya.
Contoh satuan baku adalah satuan meter dan sentimeter. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan ya. Bagaimana caranya jika aku mempunyai tali yang panjangnya 5 meter lalu diubah ke dalam satuan sentimeter? Seperti kita ketahui bahwa 1 meter itu sama dengan 100 sentimeter. Maka jika ditanyakan 5 meter sama dengan berapa sentimeter, cara penyelesaiannya ya itu ada 2 cara. Nah, coba teman-teman perhatikan. Jadi cara pertama adalah 5 meter sama dengan 5 dikali 100. Karena seperti yang kita tahu ya, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi di sini yang ditanyakan adalah 5 meter. Artinya 5 dikali 100 cm. Jadi 5 meter itu sama dengan 5 dikali 100 hasilnya adalah 500 cm. Nah, pada semester 1 kita juga sudah belajar tentang perkalian. Kalau ada perkalian yang menggunakan angka 0 di belakangnya, teman-teman bisa menghitungnya dengan cara 5 dikali 1, 5. Kemudian kita tambah, karena nolnya ada 2 di belakang, kita tambah nolnya 2, artinya hasilnya adalah 500 cm. Teman-teman, kalau tadi cara yang pertama menggunakan perkalian. Nah, untuk cara yang kedua kita akan menggunakan dengan cara penjumlahan. Seperti teman-teman ketahui, 1 meter itu kan sama dengan 100 cm. Di sini yang ditanyakan 5 meter. Artinya 100-nya itu ada 5, yaitu 100 ditambah 100, 200. 200 ditambah 100, 300. 300 ditambah 100, 400. 400 ditambah 100, 500. Teman-teman, coba teman-teman perhatikan untuk soal berikutnya. 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi ini kebalikan ya teman-teman dari soal yang pertama. Bagaimana caranya jika aku punya pita yang panjangnya 200 cm lalu diubah ke dalam satuan meter? Jadi 200 cm sama dengan berapa meter? Nah, caranya adalah 200 cm ya sama dengan 200 dibagi 100. Hasilnya adalah 2 meter. Jadi kita bisa coret ya teman-teman, karena di sini nolnya 200 ada 2 kita coret. Kemudian 100 nolnya ada 2 kita coret. Jadi 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2 meter. Ingat ya teman-teman, jika suatu bilangan dibagi dengan angka 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi jika teman-teman ingin mengubah satuan sentimeter ke meter, caranya adalah dengan pembagian. Teman-teman, coba teman-teman perhatikan lagu berikut ini. Lagu ini berjudul Sio Tantina yang menceritakan tentang seekor burung tantina. Lagu ini adalah lagu daerah, yaitu dari daerah Maluku. Penciptanya adalah Soce Hehanussa. Coba teman-teman perhatikan, pada lirik lagunya terdapat garis merah dan garis hijau. Nah, garis merah dan garis hijau itu adalah menandakan panjang dan pendek bunyi dalam lagu yang harus dinyanyikan. Jadi ketika teman-teman menyanyikan lagu tersebut ya, teman-teman harus memperhatikan tanda garis merah dan tanda garis hijau. Tanda garis merah artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Sedangkan tanda garis hijau artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Teman-teman, yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Sio Tantina.
Baik teman-teman, sekarang kita melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai kalimat tanya. Apa sih kalimat tanya itu? Kalimat tanya adalah kalimat yang ditujukan untuk menanyakan sesuatu hal kepada orang lain. Nah, di dalam kalimat tanya biasanya terdapat kata tanya. Kata tanya yang biasa kita pakai yaitu yang pertama, apa? Kata tanya apa biasanya untuk menanyakan benda atau sesuatu keadaan. Kemudian kata tanya siapa biasanya untuk menanyakan nama seseorang. Kemudian kata tanya kapan adalah untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Sedangkan kata tanya di mana adalah untuk menanyakan tempat. Kemudian kata tanya bagaimana adalah untuk menanyakan keadaan atau suatu cara. Sekarang coba teman-teman perhatikan. Tulislah kalimat tanya berdasarkan jawaban berikut. Nomor 1. Apa kata tanyanya? Kemudian jawabannya ibu sedang memasak sayur. Nah, menurut teman-teman kalimat tanya yang sesuai dengan kata tanya apa dan jawabannya seperti di bawah, kira-kira apa ya? Ibu sedang memasak sayur. Ya, jadi jawabannya apa yang sedang dimasak ibu? Kemudian coba teman-teman lihat nomor 2. Kata tanyanya adalah siapa? Kemudian jawabannya Ino dan Arin membantu ibu memasak. Kira-kira kalimat tanya yang tepat untuk nomor 2 kira-kira apa ya? Ya benar, siapa yang membantu ibu memasak? Jawabannya adalah Ino dan
Arin membantu ibu memasak. Nah, untuk soal nomor 3 sampai nomor 5, teman-teman coba menjawab sendiri. Puisi. Kira-kira teman-teman pernah dengar tidak apa itu puisi? Ya, jadi puisi itu adalah sebuah karya sastra yang kata-katanya indah, padat, dan kias. Oh iya teman-teman, membaca puisi itu tidak seperti membaca cerita ya. Puisi harus dibaca dengan penuh perasaan. Perasaan saat membaca puisi tampak pada wajah. Suara juga menunjukkan perasaan pembaca puisi. Teman-teman tahu tidak, apa sih ciri-ciri puisi itu? Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, ciri-ciri puisi itu adalah menggunakan bahasa yang indah. Kemudian yang kedua, biasanya puisi ditulis dalam beberapa bait. Dan yang ketiga, dalam tiap bait biasanya ada beberapa baris. Teman-teman, berikut Miss contohkan puisi yang berjudul Ayo Gotong Royong. Ayo gotong royong, ayo kawan kita gotong royong. Pekerjaan berat menjadi ringan, pekerjaan sulit menjadi mudah. 1, 2, dan 3. Ayo kita bersama-sama. Ayo bersihkan sekolah kita. Ayo kawan, janganlah malas. Jangan cemaskan peluh. Tak perlu takut lelah. Asal senang dan gembira, seluruh lelah akan hilang. Lingkungan bersih, rapi, tertata. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Ya, gambar tersebut adalah gambar keluarga Ino. Keluarga Ino sedang bekerja sama, ya. Ibu sedang memasak, ayah, kemudian Ino dan adik Ino membantu ibu memasak di dapur. Kegiatan kerjasama di rumah merupakan pengalaman yang menyenangkan. Kita bisa berbicara, bersenda gurau, bertukar pikiran satu sama lain. Dan kerjasama itu merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, kegiatan kerjasama yang biasa dilakukan di rumah, contohnya misalnya membersihkan rumah, memasak bersama, berkebun, menanam bunga ya, kemudian bisa juga olahraga atau kegiatan-kegiatan lainnya. Bagaimana video pembelajaran dari Miss? Mudah-mudahan apa yang sudah Miss sampaikan kalian pahami ya. Apabila kalian kurang paham, kalian bisa bertanya kepada ayah bunda, bertanya kepada Miss dan Mister yang ada di sekolah. Baik, Miss tutup pertemuan kali ini dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.